Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati, teman-teman media cetak maupun media elektronik. Terima kasih atas kehadiran di malam hari ini. Saya didatangi oleh Ketua Umum P3 beserta jajarannya, Bendahara Umum, Sekjen, dan para pengurus yang baru, beserta senior, Pak Jan Farid hadir, dan saya didampingi oleh Sekjen, Bendahara Umum, maupun para wakil Ketua Umum. Juga hadir ada Pak Agus Gumiwang, Pak Haji Samsudin, Pak Zainuddin Amali. Dan pertemuan tadi kami membahas terkait dengan pengurus P3 yang baru terpilih, yang baru disusun, dan kami mengucapkan terima kasih karena ini adalah tamu partai politik pertama ke kantor Partai Golkar yang baru saja diresmikan, sehingga ini merupakan apresiasi kepada Partai Persatuan Pembangunan. Dan tadi dibahas hal-hal yang terkait dengan kesamaan Partai Golkar dan P3. Jadi kalau diperhatikan, Partai Golkar dan P3 ini ada beberapa kesamaan, antara lain dari warna. Warna bendera Partai Golkar kuning, di tengahnya ada pohon beringin warnanya hijau. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan, benderanya hijau, banyak warna kuningnya. Nah, kalau dari segi nama, Partai Golkar golongan karya kekaryaan. Karya kekaryaan artinya pembangunan. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan ya bisa kita sebut Partai Persatuan Kekaryaan. Dengan Pak Harso sendiri kami sudah berkawan lebih dari 40 tahun. Jadi dengan demikian banyak hal yang sudah dikerjakan sebagai sesama partai pendukung pemerintah. Antara lain kami berterima kasih karena kita bersama-sama bekerja sama dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, dan sekarang tentu mengawal operasionalisasi Cipta Kerja melalui peraturan pemerintah maupun peraturan presiden. Kemudian yang terkait dengan politik, kita sama-sama bersepakat untuk tidak merubah undang-undang terkait pilkada. Sehingga dengan kesamaan itu kita banyak membahas, dan ke depan dengan pandemi COVID-19 tentu seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden mengenai restart ekonomi, rebooting ekonomi. Nah, ini juga kita bahas terkait dengan rebooting rencana ke depan. RPJP sampai 2024 tentu perlu dilanjutkan 2025-2045. Sehingga Partai Golkar dan P3 sepakat untuk membentuk tim, sehingga tim itu nanti akan mempersiapkan ke arah RPJP 2025 ke 2045. Nah, tentu hal-hal lain kita melihat bahwa pentingnya keberlanjutan pembangunan, tidak hanya dari program pemerintah tetapi juga kesamaan politik. Partai Golkar dan P3 sama-sama kita partai nasionalis religius di tengah, sehingga tentu ini kita akan melihat bahwa kesinambungan adalah kunci kemajuan daripada bangsa, dan kita paham bahwa kita ke depan tantangan utama adalah tentu pandemi COVID yang bisa ditangani secara baik. Kemudian yang berikut adalah pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan yang berikut tentu pengembangan kota, urban development, plus kedepannya tentu kita lihat tantangan terbesar dari negara adalah bagaimana kita sebagai sebuah negara lolos dari middle income trap. Nah, ini semua membutuhkan perencanaan yang mendalam, dan Partai Golkar maupun Partai P3 mempunyai tokoh-tokoh yang mempunyai kemampuan secara teknokratis, baik di pemerintah maupun di parlemen.
Sehingga inilah yang akan dibangun bersama. Selanjutnya silakan Pak Ketua Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, para sahabat wartawan, semua yang hadir pada malam hari ini. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Partai Golkar yang telah menerima kami dengan sebuah keakraban yang luar biasa. Kami disajikan makan malam yang beretape begitu, untuk menunjukkan bahwa pembangunan itu ada etapenya. Dan memang pembangunan itu harus berkelanjutan. Kita punya kesamaan visi terkait dengan itu. Tagline P3 pada hari ini, Partai Persatuan Pembangunan, adalah merawat persatuan dengan pembangunan. Dan kita sama-sama punya keyakinan mengenai pembangunan Indonesia masa depan. Kita ingin merajut kebersamaan itu, bagaimana pembangunan itu bisa berkelanjutan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Erlangga, bahwa Presiden menghendaki kita melakukan reinstall dari sistem pembangunan kita, dan reinstall dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang beradaptasi dengan kemajuan, dan kami berdua memiliki kesamaan atas pandangan-pandangan itu. Jadi seperti tadi disampaikan, kita akan punya satu tim yang akan menyusun bagaimana rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045. Sebagaimana kita ketahui, rencana pembangunan jangka menengah 2020 hingga 2024 adalah bagian terakhir dari rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 yang sama-sama pada waktu itu dibidani oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar. Jadi kesamaan sejak membentuk undang-undang itu kami ingin lanjutkan pada masa yang akan datang. Tadi Pak Ketua Umum Golkar telah menyampaikan kesamaan-kesamaan atas kedua partai ini. Kami juga ingin mengatakan bahwa setidak-tidaknya kedua partai ini adalah partai yang go public, partai yang terbuka dan bisa dimiliki oleh siapa saja dan bisa diorkestrasi oleh siapa saja sepanjang bisa diterima oleh partai. Jadi kami punya kesamaan itu dan juga sama-sama di tengah. Dan kita memang membicarakan hal-hal ke depan, tetapi tentu ada tahap-tahapannya seperti yang kami nikmati makan malam pada malam hari ini. Terima kasih Pak Erlangga, terima kasih semua. Saya di sini ditemani oleh Gus Sekjen, Pak Ketum, ada Bendum, dan anggota DPP, ketua DPP yang perempuan yang baru-baru dari generasi milenial dan Gen Z, dan yang senior adalah Pak Jan Farid. Sengaja saya bawa Pak Jan Farid supaya saya tidak kelihatan paling tua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, terima kasih. Baik teman-teman media cetak maupun elektronik, terima kasih, dan saya pikir kita tidak perlu tanya jawab karena tanya jawabnya nanti dalam pertemuan berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.